Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan juga mudah-mudahan kalian diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini, video pembelajaran kali ini, kita akan membahas novel hasil karya imajinasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian, ciri, dan jenis novel, kemudian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, dan yang berikutnya penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novel. Ini 3 saja yang akan kamu pelajari kali ini. Mungkin kalian sudah paham betul apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan novel dan juga jenis-jenis novelnya, kemudian ciri novel dan lain sebagainya. Nah, kita samakan saja persepsi bahwa novel itu karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sekali lagi bahwa novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Itu. Adapun ciri-ciri novel itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Dengan kata lain, banyak alur itu ya, dan juga berkembang. Beda dengan cerpen, kalau cerpen hanya memiliki satu alur saja, sementara novel ini memiliki banyak alur. Yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Artinya, tokohnya juga banyak, tentunya penokohannya atau karakternya juga berbeda-beda. Kemudian, temanya ini lebih kompleks, ya, rumit. Kemudian, latarnya bergerak, ya. Bukan hanya satu tempat saja, mungkin bisa tempat yang lainnya. Kemudian cerita disertai perubahan nasib tokoh. Artinya adanya sebuah perubahan nasib tokoh. Ciri novel, nih sekali lagi ada 5 hal. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur atau banyak alur yang berkembang. Yang kedua, yaitu banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tema lebih kompleks, latar bergerak, dan yang terakhir, cerita disertai dengan perubahan nasib tokoh. Dengan kata lain, adanya perubahan nasib tokoh. Jenis novel itu sendiri berdasarkan kebenaran cerita, itu ada novel fiksi, imajinasi, novel non-fiksi, yaitu novel nyata. Novel fiksi atau yang disebut dengan imajinatif berarti berhayalan saja. Kemudian non-fiksi nyata biasanya berdasarkan pengalaman atau kejadian yang nyata. Kemudian jenis novel berdasarkan genrenya itu ada novel romantis alias kasih sayang, biasa novel-novel remaja nih. Kemudian ada novel horor, ada juga novel komedi dan juga inspiratif. Ada romantis, ada horor, ada komedi, ada romantis. Kemudian yang ketiga, jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Ada teen lead, remaja ya. Ada checklead, perempuan muda, dan song lead diambil dari lagu. Kemudian yang terakhir ada juga yang disebut dengan novel dewasa, khusus 17 tahun ke atas. Nah ini, jadi
Jenis novel itu ada berdasarkan kebenaran ceritanya, itu ada dua, ada fiksi, ada juga non-fiksi. Berdasarkan genrenya mungkin ada romantis, horor, komedi, dan inspiratif. Dan berdasarkan isi dan tokohnya ada teen lead, chick lead, song lead, dan novel dewasa. Nah, kemudian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ini pengertian pandangan pengarang dalam novel, kemudian penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Ini pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbolik spesifik. Jadi pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbolik spesifik. Kemudian seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Jadi berdasarkan masyarakat langkah-langkahnya. Penafsiran pandangan pengarang terhadap kehidupan novel ini sebagai berikut: membaca keseluruhan isi novel, memahami isi novel secara mendalam, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang, dan yang terakhir mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam sebuah novel. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya di pertemuan yang pertama di bab yang keempat ya, bab yang keempat bab yang keempat, masalah novel hasil karya imajinasi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau video pembelajaran yang berikutnya. Masih kita akan membahas masalah novel karya imajinasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.